latihan soal mengenai beberapa topik di dalam listrik. Ya, yang pertama yaitu mengenai biaya pemakaian tagihan listrik. Nah, cara menghitung biaya pemakaiannya yang pasti kita akan mengalihkan seluruh total dayanya dikalikan dengan waktu pemakaian dikali dengan satuan tarif persatuan. Ini ya, satuan daya itu dia watt, kemudian waktu pemakaian itu jam. Nah, di soal itu tarif persatuan itu dia pakai kilowatt. Jadi waktu di sini, waktu nanti kamu ketemu total dayanya, kamu konversikan dari watt itu ke kilowatt. Ya, kalau misalkan 1 meter itu dia menjadi 10 pangkat minus 3 kilometer. Sama dengan dari watt, 1 watt itu kalau diubah ke kilowatt, maka dia jadi 10 pangkat minus 3. Nanti kamu bagi sama 1000, itu ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Kita akan menghitung untuk rincian pemakaian listrik di kos Andi dan Abdi. Jika mereka berdua membayar tagihan listrik dengan besar yang sama, tentukan biaya listrik masing-masing tiap bulan di dalam 30 hari jika diketahui harga listrik KWH-nya adalah 1000. Jadi ceritanya mereka ini ngekos bareng gitu ya, nanti per bulannya itu dibagi 2. Berarti kita harus tahu berapa total 1 bulannya dulu. Oke, gampangnya adalah untuk yang pertama nih, lampu. Kita langsung kalikan aja nih, ya kan? 4 kali 25 kali 16. 4 kali 25 itu 100, 100 kali 16 itu 1600. Terus untuk yang setrika ini 1 kali 60 dikali setengah. Dia totalnya 30. Terus yang ini AC 1 dikali 200, 200 dikali 20 itu dia 4000. Oke, terakhir komputer 1 dikali 300 dikali 10 itu sama dengan 3000. Nah, ini kita totalkan, dia kan jumlahnya 8630 ya. Tapi di sini masih WH atau watt hours. Nah, berarti kita konversikan dia ke KWH. Kalau ke KWH berarti kita bagi 1000. Maka 8630 bagi 1000 itu 8,6 juta. Nolnya nggak kamu tulis juga nggak apa-apa. KWH ini ya. Nah, sekarang kita hitung total biaya. Oke, yang pertama yang ini 863. Ini masih 1 hari. Berarti kita kalikan 30 hari. Terus dikalikan sama tarifnya per KWH itu 1000. Oke. Nah, coba kalian hitung di situ berapa. Nah, nanti kita dapat totalnya itu 258.900 ya, rupiah. Nah, ini untuk biaya kos mereka. Tapi karena di sini berapa sih masing-masingnya, gitu kan? Berarti ini kita bagi 2. Ya, jadi dia hasilnya biaya Andi, biaya Abdi yang harus dibayar masing-masing sebesar, berarti yang ini kita bagi 2, hasilnya adalah 129.450 rupiah. Oke, bisa ya. Oke, next. Nah, kita masuk di dalam hambatan listrik. Jadi hambatan listrik dipengaruhi oleh 3, yaitu ada hambatan jenis kawatnya, kemudian panjang kawatnya,
dan luas penampangnya sendiri. Setiap bahan ini dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghantarkan listrik. Jadi kalau misalkan hambatan jenisnya semakin besar, maka hambatan kawatnya juga akan semakin besar. Begitu. Nah, kalau misalkan ada dua hambatan yang dibandingkan tetapi bahannya sama, maka nanti massa hambatan jenis kawatnya pun sama. Begitu ya. Oke. Jadi hambatan itu dia disimbolkan dengan R, satuannya ohm. Untuk Rho itu adalah hambatan jenis kawatnya dengan satuannya ohm meter. Lalu L itu adalah panjang kawatnya, satuannya meter. Dan A itu adalah luas penampang kawat, satuannya adalah meter persegi. Oke, kita masuk ya di soal yang pertama. Kawat penghantar A dengan panjang 1 meter memiliki hambatan sebesar 400 ohm. Tentukan nilai hambatan jenis kawat jika kawat tersebut memiliki luas penampang 2 cm persegi. Oke, di sini kita tulis ya. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui di sini ada L itu 1 meter panjangnya, kemudian hambatannya itu dia sebesar 400, simbolnya itu R. Kemudian luas penampang itu A ya, 2 cm persegi. Nah, hati-hati di sini. Di sini kamu lihat satuannya masih cm persegi. Nah, padahal kita tahu A itu harusnya meter persegi. Jadi kita ubah dari 2 cm persegi ini ke meter persegi ya. Dia jadi 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Nah, kemudian yang ditanya adalah nilai jenis hambatan kawatnya. Itu simbolnya apa? Rho. Oke. Ya, kita ke rumusnya. Rumusnya itu R sama dengan Rho dikali L dibagi A. R-nya di sini 400 sama dengan Rho ditanya dikali L-nya 1 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke, kalau seperti ini kita tinggal kalikan ya. 400 dengan 2 kali 10 pangkat minus 4. Berarti ini 400 kali 2 kali 10 pangkat minus 4. Sama dengan Rho. Oke, tinggal kita selesaikan ya. Ini 400 ini bisa ditulis jadi 4 kali 10 pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan Rho. Berarti kita kalikan 4 dengan 2-nya. Dia 8. Kemudian 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, di situ pangkatnya yang kita selesaikan ya. Nanti jadinya 10 pangkat 2 dikurang 4. Berapa nilainya? Minus 2. Oke, good. Ini adalah nilai dari hambatan jenisnya. Ingat satuannya apa? Satuannya ohm meter. Ya, jangan lupa. Satuan ini penting sekali. Oke, gampang ya. Next kita soal berikutnya. Oke, di sini ada sebuah kawat penghantar memiliki panjang L dan luas penampang A dan memiliki hambatan sebesar 200 ohm. Jika kawat dengan bahan yang sama memiliki panjang setengah L dan luas penampangnya 2A, tentukan hambatan kawat kedua. Oke, ilustrasinya coba ya. Ini untuk kawat pertama, dia punya panjangnya L1-nya itu L, terus A-nya itu juga A, R-nya itu dia 200 ohm. Ini R1. Nah, terus kawat yang kedua, di sini L2 ya. L2-nya itu setengah L,
terus A2-nya itu 2A. Pertanyaannya adalah berapa sih R2-nya? Nah, di sini dikasih tahu kalau misalkan kawatnya itu bahan yang sama. Jadi kalau kawatnya bahannya sama, berarti row 1 maupun row 2 itu sama. Ya. Oke, kalau seperti ini, kita pakai cara perbandingan. Kita bandingkan antara R1 dibanding dengan R2. Oke, kita masukkan rumusnya. R1 itu berarti row dikali L1 per A1 dibagi sama row dikali L2 per A2. Row-nya karena sama, kita bisa coret. Oke, sekarang kita masukkan ya, R1-nya itu dia 200 dibagi R2. A1-nya itu L dibagi A dibagi sama setengah L dibagi sama 2A. Oke, 200 per R2. Nah, kalau kamu menemukan seperti ini, kamu sebenarnya bisa nih coret L-nya sama A-nya, yang atas sama yang bawah. Tapi kalau bingung itu asalnya dari mana? Dari sini. L per A, yang pembagi yang ini nih, itu dia jadi perkalian. Terus yang ini kita tuker ya, yang penyebut jadi pembagi jadi penyebut. Jadi di sini 2A dibagi sama setengah L. Kita coret ya L-nya. Oke. Terus A-nya kita juga coret. Nah, ini dia. Kita dapat 200 per R2 sama dengan 2 dibagi setengah. Nah, hati-hati di sini. Kalian nih kadang suka salah. 2 dibagi setengah biasanya jatuhnya adalah 1, padahal enggak. Padahal di sini 2-nya justru naik ya. Ya kan? Berarti kan 2 dikali 2 per 1 harusnya. Jadi di sini 4. Oke, sekarang kita sederhanakan. 4 dibagi 4 itu 1. 200-nya juga Miss bagi 4, dia 50. Ya, tinggal kita kalikan R2-nya, itu sama dengan 50 satuannya ohm. Hati-hati ya ketika kalian menyoret ini, perlakuannya harus sama. Kalau ruas kanan dibagi 4, ruas kiri juga wajib dibagi 4, nggak boleh dibagi sama yang lain-lainnya. Harus adil gitu ya. Oke, bisa. Jangan lupa satuan R ohm. Oke, lanjut ke topik terakhir. Topik terakhir itu adalah hukum Kirchhoff ya. Jadi konsepnya adalah I masuk sama dengan I keluar. Kamu fokus sama tanda panahnya itu masuk atau keluar. Ya, coba kita ke soal yang pertama. Ini dia. Ada 5 kuat arus listrik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kalian tentukan I di 2. Ya, berapa? Nah, kamu lihat tuh di situ. Yang masuk itu ada I5, kemudian I4, dan I1. Sedangkan di sini yang keluar ada I3 dan I2. Ya, I masuk sama dengan I keluar. I1 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan yang keluar itu ada I2 ditambah sama I3-nya. I1 1 ditambah I47 ditambah 3 ya. Yang I2-nya 4 plus I3. Ini 10 sama dengan 4 plus I3. Berarti I3 itu sama dengan 10 dikurang 4. Yaitu 6A. Oke, gampang ya.
Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, kamu perhatikan di sini, gambarnya sedikit berbeda, tapi kamu nggak perlu khawatir, kaget gitu ya. Jadi di sini ada I masuknya itu 10 ya. 10A. Nah, kamu diminta untuk cari I2 di sini dan I4-nya berapa. Logikanya adalah kalau ini masuk, berarti yang ini pun, ini kan keluar nih ya. Ini kan keluar. Berarti kalau di sini 4, di sini 1. Karena yang masuk itu 10, yang di sini itu sudah ada 4, berarti gampangannya adalah berapa sih yang di sini biar dia tetap 10 totalnya. Gitu ya. Berarti 10 dikurang 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 6A. Kalau enggak kamu tes nih, 3 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 10. Ya. Oke, sekarang yang I4. I4 ini kan yang keluar ya. Nah, kamu lihat sebelumnya. Nah, ini kan totalnya juga 10. Yang di sini juga 10. Berarti I4 di sini harus tetap 10. Gitu. Nah, gimana? Ini logika aja gitu ya. Gak usah ada rumus-rumusnya, nanti kalian pusing. Oke, coba ya soal lagi berikutnya. Di sini 15A I1 masuk ya. Kemudian dia terbagi jadi 3. Ada I2 itu nilainya 5A. I3 ada 3A. I4-nya nggak tahu berapa, I5-nya juga nggak tahu berapa. Coba nih kalian cari berapa I4-nya. Miss kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Iya, benar sekali. Ya, jadi I4-nya itu adalah 15 dikurang sama 5 sama 3. Gitu kan? Karena yang di dalam sini kan ada 5, 3 itu totalnya 8. 8 biar berapa nih? Tetap 15. Berarti ini adalah 7A. Ya. Biar dia yang masuk ini sama loh sama yang keluarnya. Dari mana? Sekali lagi, dari 15 dikurang 5 dikurang 3. 7A. Ini. Di sini totalnya harus pokoknya 15A. Sekarang yang ini I5. Aduh, Miss kasih waktu 1 detik deh. Karena gampang banget. Oke, 1. Iya, waktunya sudah habis. Ya, berapa jawabannya? Iya, bener banget ya. I5 itu sama dengan 15A. Kamu tutup mata aja juga bisa. Kenapa? Karena yang di awalnya ini loh 15. Ya. Yang sebelumnya ini 15, ini juga 15. Berarti antara yang masuk sama yang ini keluar, dia harus sama. Berarti di sini 15. Oke. Semangat. Sekian penjelasan latihan soal ini, semoga bisa membantu kalian di dalam kuis. Kalau kalian masih bingung, ada pertanyaan, boleh banget chat WA, boleh chat IG juga boleh. Tetap semangat, Jinen. God bless.